itu pemarah, suka mengazab dan seterusnya dan seterusnya. Jadi framing-framing jahat seperti itu ya memang tidak akan pernah usai sampai Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Itu sudah sunnatullah seperti itu. Nah, pada saat kita menanggapi, merespon, nah mereka akan bingung sendiri itu Bu ya. Iya Ya, Romo ya. Iya, karena iya. Tuhan di perjanjian lama itu memerintahkan membunuh wanita hamil, bayi, keledai. Coba bayi yang tak bersalah diperintahkan untuk dibunuh semuanya. Loh, Tuhan di perjanjian lama itu Yesus bukan? Nah No, itu no, 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 no. mereka akan apa ya? Mereka akan bunuh diri di situ. Tuhan di perjanjian lama itu Yesus bukan? Kalau Tuhan di perjanjian lama bukan Yesus, berarti umat Kristen menyembah Tuhan lain selain Tuhan di perjanjian lama. Kalau mereka mengatakan Tuhan di perjanjian lama itu adalah Yesus, berarti Yesus ini adalah sosok yang kejam. Sosok Tuhan yang kejam, memerintahkan bayi yang tidak bersalah untuk dibunuh. Nah, tapi oke lah, kita nggak ke situ. Cuman begini Bu ya, saya selalu mengingatkan entah di TikTok, entah di YouTube, nggak ada gunanya teman-teman muslim atau muslimah masuk ke komal-komal Kristen. Manfaatnya dikit, itu pun kalau ada. Itu pun kalau ada manfaatnya. 100% yang kita dapat dari situ ya cuma mudarat saja. Komal-komal Kristen itu membuat komal, live di TikTok, membuat judul-judul yang ngeri, ya kan, begini dan begitu. Mereka tidak mengharapkan jawaban daripada kita. Niat mereka itu cuma ingin mencaci maki keimanan kita, itu aja. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan berdiskusi selama tidak menghujat, ya, selama tidak merendahkan, ya oke-oke saja lanjut diskusi. Berbicara sesuai data yang tertulis baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Berbeda dengan mereka. Nabimu gila, nabimu gila, nabimu gila. Sering kita dapatkan komal-komal seperti itu. Bahkan akun saya sampai diblokir 7 hari gara-gara menjawab itu. Saya jawab, ayat itu menjelaskan tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Apakah mereka nerima? Enggak, Bu ya. Malah dicaci maki saya yang menjawab seperti itu. Jadi ginilah teman-teman muslim dan juga muslimah ya. Enggak usah lah main ke komal-komal Kristen. Enggak ada faedahnya. Mudaratnya pasti itu. Lanjut Bu ya. Masya Allah. Ada tamu. Saya sapa dulu. Bang Mas Rizal, monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, gimana? Akhi ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan? Silakan, Fadl. Iya, ini masalah Muslim yang masuk Kamal Hoten ini, kadang ilmunya kurang gitu. Terakhir jadi bulian sama orang Hoten jadi. Itu aja, kalau ilmunya kurang nggak usah naik gitu. Iya, iya, akhi itu sudah digaungkan dari dulu sebenarnya. Karena itu hanya melancarkan hujatan mereka kalau ada muslim itu. Karena meskipun dia di mute ya, tidak berbicara, terus Oten menghujat di atas. Itu nanti tidak, ketika dilaporkan secara pidana itu tidak bisa, karena itu sudah ranah diskusi. Tetapi kalau mereka monolog gitu kan, nggak ada saudara muslim, itu bisa nanti dipidanakan gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi ya memang Oten ini kebanyakan buka komal ya untuk menghujat, bukan untuk edukasi gitu kan. Jadi memang alangkah baiknya ya kita merapatlah di komal-komal muslim, ramaikan komal-komal muslim gitu kan.
Bahkan Al-Quran sendiri udah maklum lah, semuanya udah tahu gitu, melarang kita berteman dekat dengan mereka, satu majelis dengan mereka, apalagi di dalam penghujatan, itu dilarang keras. Naudzubillah. Mungkin seperti itu. Akhirnya silakan dari guru-guru yang lain, fadol. Dan ini ada tamu juga, Kang Angon, 5 menit lagi, izin sebentar ya, lanjutkan guru-guru. Dan untuk Siap, baik. ketika sudah bertanya, mohon maaf ya kalau nanti di bawah dulu karena slot untuk konten. Silakan. Siap. Izin menyapa Pak Lara atau Bu Lara. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Dani dulu ya. Pak Dani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, saya izin pamit, bangun, komalnya penuh, bangun. Enggak, saya mungkin mengomentari antum dulu Pak Saksono. Antum meminta kepada kami, ya kan, mengarahkan kepada bahwa kami harus peduli dengan koma-koma yang ada di Muslim. Saya sangat sepakat itu. Saya sepakat. Maka kepada guru-guru saya di sini, ketimbang mungkin ini ada korelasinya. Ketimbang kita masuk ke koma-koma kekristenan, mending kita standby di koma-koma Muslim. Pantau koma Muslim dulu. Kalau Muslim ada kebocoran atau ada ketidaksiapan saudara kita, saya harapkan kita masuk ke dalamnya. Ini mungkin ke Pak Dani juga nih. Ya, saya harapkan Bapak kalau ada waktu Bapak backup saudara kami Pak di koma-koma Muslim dan semuanya saya katakan ya, termasuk Pak Laksono sendiri. Karena saya lihat Pak Laksono pun ada kemampuan untuk menjadi pembicara dari Muslim. Ya, kita bergilir ya, kita masuk ke koma-koma atau bersiskamling lah ya. Di mana nih koma yang kemudian membutuhkan kita? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kebanyakan uhtina sedang tapi tiba-tiba kedatangan tamu ya yang mereka ingin menghujat, antum tampil di sana. Minimal ketika antum di sana, kita akan meminta kepada host untuk menurunkan ketika ada hujatan kan gitu. Jadi terkontrol koma kita ini. Tetap ada slot untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Semua hujatan akan ada jawaban. Minimal yang bersangkutan menerima jawaban kita. Kalaupun minimal akan ada netizen di bawah yang menerima penjelasan betapa hebatnya penjelasan si A, si B, si C ya, gitu. Itu yang saya sarankan. Jadi betul sepakat bahwa koma ini udah mewabah ya, banyak teman kita yang buka komal dan mereka juga menyiapkan untuk adanya komunikasi silaturahmi antara beda agama dan ini bagus sekali lagi. Cuman saudara-saudara kita Muslim ini yang kemudian menempatkan diri, gitu kan, menjadi bagian itu dan kita silakan di mana kalian ada. Salah satu mungkin koma ini ya kita sedang berkonsultasi nih dengan Ustadz Buya kan gitu, silahkan. Tetapi ketika udah ada momen ya kita bersebaran dimanapun gitu kan, yang kemudian bisa dibagi orang yang jadi pembicara di sana, itu lebih bermanfaat. Mungkin itu Pak Saksono ya. Insya Allah kita akan segera dan kita menyiapkan waktu ketika ada kelebihan ilmu yang kita miliki. Bismillah ya Allah, aku menyampaikan ini karenamu. Bimbing aku kan itu, pandaikan aku untuk menjelaskan tentang kitabmu, tentang kau kan gitu, tentang ajaran agamamu. Mungkin itu Pak Sasono ya yang diharapkan. Iya. Saya Siap. ya, seperti Terima kasih. itu kurang lebih, bangun. Sekalian Ya, baik. pamit. Terima kasih udah diizinkan naik di Komal Abuya gitu. Saudara-saudara semuanya, saya izin turun. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Gitu. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Pak Dani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Dani guru kita. Mute dulu Pak Herman, noise Pak Herman. Silakan Pak Dani menyampaikan sesuatu. Pak Dani ini guru kita juga teman-teman. Ya, semoga kita dapat pencerahan dari beliau. Silakan Pak Dani untuk membuat sepatah nasihat untuk kami semua. Silakan Pak Dani. Ya, Kahina. sama aja kita manusia sama kok. Begini kawan-kawan semua termasuk ya para ustadz di sini, supaya tidak ada kesalahpahaman di dalam sesama muslim. Itu yang pertama kita jaga. Yang kedua adalah memang 4 tahun yang lalu saya katakan jangan menonton di komalnya Kristen. Itu larangan sebenarnya. Kemudian kalau yang mau masuk ke komalnya sesuai yang disampaikan oleh teman-teman tadi, harus punya kapasitas di dalam membela agamanya. Nah, tapi nonton jangan. Ya, kalau bisa masuk silakan. Yang punya kapasitasnya, kalau dapat yang punya kapasitas. Kalau yang tidak punya kapasitas ya memang sebaiknya jangan. Sebaiknya boleh juga. Yang keempat, yang terakhir, dengan adanya hujatan mereka, maka di kalangan mereka yang nonton di komal mereka sendiri
akan melihat, akan menyaksikan betapa bejatnya ajaran yang mereka terima melahirkan, mengaplikasikan ucapan-ucapan atau perilaku-perilaku yang jahat. Itu salah satu untuk menunjukkan ternyata ajaran mereka menghasilkan produk, menghasilkan manusia, menghasilkan pengikut-pengikutnya menjadi jahat. Itu salah satu untuk menyadarkan kalangan mereka yang menonton. Makanya umat Islam jangan menonton di komal mereka, biarkan komal mereka yang menonton adalah jemaatnya sendiri. Itu barangkali pemikiran saya. Mudah-mudahan kita saling tetap saling menghargai ya sesama muslim, karena talenta kita punya talenta yang Allah anugerahkan itu memiliki banyak sisi, banyak sendi, banyak celah yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk membela kebenaran. Nah, itu pandangan saya. Terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dhani. Beliau ada sepuh kita, saudara-saudaraku. Beliau juga aktif di masih Pak ya, Pak Yai masih aktif di departemen Pak. Saya harapkan Masih, tapi Pak MPP lah. Masa persiapan. siap. Tahun depan. Baik. Yang jelas kita alhamdulillah ya kehadiran guru kita juga yang mana beliau bisa memantau sekaligus juga akan memberikan kepada kita. Syukur-syukur kita terjaga ya dengan nasihat dari beliau, karena beliau juga orang yang tentunya sangat paham apa dan kebagaimananya. Semoga kita senantiasa dengan guru kita dibersamakan ya, disatukan dalam langkah, satukan dalam niat, dan disatukan dalam perjalanan kita. Itu. Untuk teman-teman juga mungkin silakan di bawah yang mau naik ya. Atau mungkin Romo mau nyampai sesuatu lagi, silakan Ai. Pak Baal, Pak Herman, silakan. Ini saya dapat tugas dari Pak Abuyan nih. Beliau ada tugas dari madrasah sehingga harus meninggalkan kita sementara. Silakan teman-teman. Pak Mas Rijal, mungkin ada sesuatu lagi Pak Mas Rijal yang mau disampaikan, silakan Ai. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, pesan buat kita sesama muslim juga, kita pun harus belajar juga tentang agama kita sendiri. Kadang kita banyak nggak mempelajari agama kita sendiri juga. Datang masuk ke talk, nanti ada komal lewat gitu kan. Nah, di komen situ ditarik sama orang tuh dijadikan bulian. Kadang gitu. Karena ada juga yang baru-baru orang Islam ini kan baru tahu sering mendapat sering mendengar ceramah-ceramah orang mengalau kan berani masuk, padahal orang itu sudah siap dengan senjata-senjatanya gitu. Serang-serangannya untuk iman itu. Kalau kita nggak siap, kita bisa jadi bubur di situ. Kadang orang itu mengambil misalnya ayat-ayat dipotong-potong, terus sejarah Nabi, istri Nabi. Yang umat Islam sebagian kadang nggak mempelajari kan, taunya sedikit-sedikit gitu. Pas diserang orang langsung, kalau iman gak kuat bisa balik arah gitu. Terus saya pun pernah gitu kan, kadang ada lewat kan, tapi ada muslim dihujat di situ kan, tapi saya mau bantu, saya kurang juga di situ kan. Tapi yang muslim ini masih tetap dia nggak turun-turun gitu kan. Nah, kadang kita jangan merasa sanggup gitu kan, saya sanggup melawan, kita berani naik ke komal hotel gitu kan, tuh situ jadi bulian. Lebih baik kita meramaikan kita komal muslim, dapat ilmu, kurang kita bisa ditambah di situ. Kadang kita muslim kan banyak sibukannya kan, kalau imannya kadang kalau kita nggak ada di gimana ya, kalau nggak diserang-serang orang kan kita aman aja gitu.
Kan kita nggak kepikir gitu, orang tuh menyerang ini, menyerang itu. Masalah istri Nabi misalnya, kenapa 6 tahun dinikahi itu kan, nikahin anak kecil katanya. Padahal itu pada waktu kalau zaman Nabi aja nggak dimasalahkan itu kan. Kalau orang kafir zaman Nabi, kalau mau meruntuhkan ajaran Nabi pasti bisa dari dulu dah. Pasti dah diserang gitu kan. Tapi zaman yang sekarang baru diserang. Itu kan lucu juga gitu. Masalah pernah saya kan pernah menengok aja di bawah gitu. Yang diambil ayatnya sepotong potong. Itu Pak. Kalau orang kita nggak tahu, sengaja kadang diambil orang-orang yang nggak mengetahui juga, mempelajari juga agamanya kan. Misalnya Islam nggak mempelajari kali agama, pas nak berani naik jadi itu menyesatkan yang lain juga, yang bawah-bawah nanti, yang di bawah-bawahnya. Macam apa lagi yang saya pernah tengok juga, masalah katanya Al-Quran dirubah, padahal yang data yang diambilnya bukan data yang dari dulu gitu, dari mana sejarahnya Al-Quran ini dibuat. Padahal waktu Al-Quran dibuat kan hurufnya kan belum menyatu itu, misalnya masih terpisah-pisah gitu. Sekarang kan yang diambil sama orang tuh ada macam apa tuh yang mushaf yang sudah kan tulisan Arabnya udah menyambung gitu kan. Itu kan sebenarnya udah baru gitu kan. Bukan yang dari asalnya Al-Quran itu ditulis gitu. Kalau kita nggak mengikuti, iya juga kita, iya, kenapa berubah-ubah kan? Padahal kalau kita udah tahu dari dulu, memang bukan kayak gitu sejarahnya Al-Quran itu ditulis gitu kan. Kita masih kuat iman kita, tapi kalau kita nggak mengetahui, itu bisa balik juga iman kita gitu. Lagi orang itu kan tidak dikasih bicara lagi. Misalnya kita mau ngomong, mau belaan kan, nanti dimut, nanti dia argumen dia terus yang disampaikan gitu kan. Jadi kebenaran itu nggak jadi sampai. Jadi yang jadi kita membantu, kalau kita masuk ke Komal itu, kita membantu memfitnah jadinya agama kita gitu. Kan kata Allah, kalau kita bergabung membicarakan kejelekan, misalnya ada orang yang membicarakan kejelekan kita berdiri di situ, kita tidak menyangga, dulu kita tinggalkan gitu kan. Sama dengan Komal gitu, kita berdiri di situ masuk ke Komal itu, jadi kita jadi ibaratnya, jadi kalau petinju jadi sensak di situ. Jadi hajaran orang itu untuk ngasih efek ke bawah juga yang penonton gitu. Iman-iman yang kurang bisa jadi fitnah juga. Jadi sarannya kalau kita belum kuat nggak usah naik komen gitu. Saya pun karena yang mau naik ini kan karena apa, Komal Muslim ini kan. Saya pernah juga tuh, saya tap di layar kan, saya membela juga kan, ditarik naik, saya pun nggak mau naik, soalnya kapasitas kita juga di situ mau naik, kita nanti kita jadi cerminan juga di bawah yang nonton kan. Bagus kita nggak usah naik. Itu aja yang perlu saya sampaikan, yang saya tahu. Terima kasih, sudah waktunya sudah dinaikkan. Baik, Ahi, sama-sama ya, terima kasih atas nasihat, saran, dan insya Allah kita sama-sama dengarkan. Ini ada tamu baru, Pak Haris. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sayang. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sesuatu yang mau disampaikan Pak Haris, Pak Sayangku.
atau yang lain silakan. Dan teman-teman mungkin mohon maaf kalau emang nasihat arah udah disampaikan, sesuatu hajat yang disampaikan, silakan mungkin biar ada sahabat kita yang mau naik untuk bergantian. Terima kasih saudaraku. Silakan Pak Haris, Pak sayangku untuk menyampaikan sesuatu. Saya dari Saya izin diturunkan dulu. Malaysia. Dari Malaysia Johor. Selalu bicara dari Malaysia lagi kalau kita tengok koma-koma Kristian patutnya memang benda yang betul lah, patutnya kita tak boleh masuk koma dia, sebab memberi keuntungan pada dia. Yang masuk ke koma Kristian, kalau Muslim masuk ke koma Kristian, dia tak tahu apa-apa nak jawab, lebih memalukan lah. Dan memberi kelebihan pada Kristian itu sendiri. Rugi. Kiap. Betul kata Romo, apa yang kita cakap, apa yang kita, dia tak akan terima. Kerana bidang ni adalah mata pencarian dia. Apa yang dia buat adalah untuk mendapatkan wang. Jadi dia mempertahankan dia punya ajarannya walaupun salah. Kita nak jawab, tak boleh jawab. Yang jawab pun, yang masuk pun orang tak ada ilmu. Bagi contoh, Al-Quran bagi dia hanya tulisan. Tapi kalau tak ada tulisan, Qurannya habis. Yang Muslim dalam tu tak jawab. Itulah saya perhati daripada Malaysia lah. Banyak seperti RK. RK itu memang saya anggap dia tu dulu dia belajar tasawuf Sufi daripada orang Muslim, tapi akhirnya dia backfire to Muslim, mengancam, memberi pandangan-pandangan negatif buruk-buruk pada Muslim. Saya di Malaysia hanya berarti tak dapat apa-apa. Ya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Jadi benar ya teman-teman ya, bisa di sini pemikiran sudah merucut ya. Yang dirucutnya kesimpulan yang ada dari awal tadi, umat Islam dilarang ya, kalau bisa diharamkan untuk menonton berkoma Kristen yang menghujat. Dilarang itu sebenarnya. Bahkan kalau boleh diharamkan, kita haramkan. Nah, tetapi kalau kita masuk ya, itu 4 tahun yang lalu sudah saya sampaikan, mungkin Budak Anggun sudah paham. Salah satu yang sering masuk ke koma Kristen adalah saya, salah satunya. Sering saya masuk ke koma Kristen. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Nah, ini mau saya ceritakan juga. Sebenarnya sudah saya ceritakan sih beberapa tahun yang lalu. Yang pertama, supaya kita tahu karakter mereka, apakah mereka benar-benar Kristen atau Islam. Contoh yang disampaikan oleh Bang Haris, Sofiatul itu memang dari lahir Kristen, dan dia mengakui dia dari lahir Kristen, dia bukan mu'alaf, bukan murtadin. Maka kita tahu, itu yang pertama, supaya kita tahu jejak-jejak mereka. Yang kedua, agar kita ya, sekali lagi, mengetahui ternyata di dalam kekristenan itu banyak denom. Selama ini mungkin saya sebelum masuk ke Komal, saya nggak tahu bagaimana mereka itu punya denom atau bagaimana, kita tidak tahu, Pak. Nah, sekarang baru kita terbelalak melihat ternyata di Komal-Komal mereka itu saling berdebat. Bahkan saya mau masuk aja, dulunya saya sering masuk ke Komal mereka, sekarang sulit. Kenapa? Setiap saya mau masuk ternyata mereka sama mereka itu berantem. Misalnya YO, Yesus Only. Sekarang ada baru lagi nih, Kristen itu bukan agama. Itu juga yang menyatakan Allah itu nama Tuhannya Islam, bukan nama Tuhannya Kristen katanya.
Nah, kita tahu karena kita melihat komal-komal yang banyaknya Kristen itu, ternyata mereka sendiri itu saling berantem, termasuk ya Kristen dengan Katolik. Contoh Romo Patrick dan teman-temannya itu menyatakan orang Kristen Protestan itu adalah pengkhianat. Kenapa dikatakan pengkhianat? Dikarenakan Martin Luther adalah pengkhianat, sementara kekristenan pengikutnya Martin Luther, Calvin juga. Nah, itu yang kita tahu. Jadi dengan adanya kita mendapatkan wawasan dari mereka sendiri, nah itu makin memperteguh keimanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat Islam itu pondasinya kuat. Makanya saya selalu mengkiaskan begini, yang namanya arus ataupun arus sungai ya kan kuat itu. Misal kita berpegang kepada pancang yang kuat, niscaya kita tidak akan terbawa arus, karena pancang kita, agama kita memang benar-benar kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga kita, ilmu kita. Kalau kiaskannya kan tenaga, kalau kita bicara dengan pancang arus tadi. Tetapi di dalam hal ini kita bicara tentang keilmuan. Nah, kalau keilmuan kita kuat, saya pastikan tidak akan goyah dengan kita berada melihat mereka yang carut marut. Nah, itu salah satu fungsi memiliki pengetahuan, wawasan itu. Cuman tadi harus diingat, di saat kita tidak memiliki keilmuannya, tidak punya tenaga, energi untuk menahan arus, jangan masuk. Bahkan jangan nonton, haram nontonnya. Karena apa? Karena keilmuan kita kurang. Nah, tapi kalau kita punya keilmuan, boleh sah-sah saja. Untuk apa? Supaya menyadarkan jemaatnya yang netizen mereka. Makanya kita jangan menjadi netizennya Komal Oten. Jangan menjadi netizen. Biarkan mereka sesama mereka menjadi netizennya. Kita masuk di sana, menunjukkan bagaimana kelakuan mereka dan bagaimana kita akan menjawab fitnahan subhat dari mereka terhadap ajaran Islam. Walaupun kita tidak diberi kesempatan. Nah, di saat kita tidak diberi kesempatan, di mute, dia segala macam, di kick. Jadi jemaat mereka akan tahu, ini loh kelakuan saudaranya, ini loh pengajaran yang mereka dapatkan, diaplikasikan dalam perbuatan mereka. Seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Dhani, betul ya. Jadi sekali lagi kita menyeru kepada kalian-kalian yang memang kalian punya kemampuan, silahkan untuk naik ke Koma Kristen. Silahkan dengan nawa itu untuk mengkanter semua hujatan. Tetapi tambahan lagi adalah evaluasi adalah kita ini sekarang koma udah banyak. Ya, tanpa masuk ke koma mereka pun sekarang tidak sedikit mereka masuk ke koma-koma kita, koma muslim. Cuman sayang si pembicara dari pihak muslim yang mungkin masih belum tertutupi. Nah, karena sekarang ada momen itu, ada peluang itu, maka persiapkan diri kita untuk kemudian menjadi membackup mereka-mereka itu. Itu manfaatnya lebih besar lagi. Kenapa? Tadi kita membackup teman-teman kita satu sisi, yang lain juga kita merampaikan komal kita sendiri. Yang insya Allah yang menonton adalah orang-orang kita juga. Ini pilihan nih. Kalau dulu mungkin Pak Dhani ya, karena nggak ada pilihan kan, kita di Zoom ke Zoom ya udah, cuma Zoom 1-2 kok gitu kan. Tetapi sekarang ini karena ternyata komanya di muslim banyak dan banyak yang tidak tercover. Seperti arahan Pak Laksono tadi, ya mohon guru-guru kita gitu kan untuk peduli komal-komal kecil. Ini yang saya harus respon. Dan biasakan gitu kan kita masuk komal-komal kecil tadi untuk membackup. Satu sisi kita sedang belajar untuk kemudian menjadi apa? Kalau bicara naik pesawat itu jam terbang yang kita miliki, ya semakin kita berpiawai untuk berbicara, gitu kan? Insya Allah dengan cara begitu Allah memandaikan kita. Ya, ada orang terus kita belajar untuk berbicara, mengolah kata, menyusun kalimat demi kalimat. Terbiasa, insya Allah kita di sanalah kesempatan itu untuk belajar dan mengajar gitu. Itu yang saya harapkan, ya.
sementara kalau di komal mereka itu, di komal kafir itu, mereka akan menjadikan itu sebagai suatu apa yang menguntungkan mereka satu sisi. Kalau kita sebagai orang sedang belajar ya untuk mengolah kata, ya akan dimanfaatkan dan akan diambil. Ustadz aja begono gitu kan, itu yang bikin kita nggak nyaman. Dia bukanlah ustadz, ya kan, pembicara yang umum-umum saja, tapi mereka men-triggernya itulah ustadz. Gimana ustadz menurut pendapat anda? Padahal bukan ustadz, dipanggil ustadz gitu kan. Ini sengaja, ya. Attitude mereka, kebiasaan mereka adalah mengolah sesuatu posisi, kondisi gitu kan, seakan-akan ya tadi di framingnya. Nah ini kesadaran kita tentunya, karena bicara waktu, bicara pengalaman, yuk kita sama-sama analisa ini semua, cari yang terbaik kan gitu, ya. Dan satu sisi juga dengan kalian atau kita mendengar hal-hal yang negatif itu, insya Allah ya yang kuat seperti ucapan pada itu, insya Allah kita kuat. Tetapi bagi-bagi yang lemah juga akan menjadikan sesuatu yang akan mengikis degradasi moral mereka atau keyakinan akidah mereka. Tetapi insya Allah karena komal muslim juga ada, dengan cara beginilah kalian naik dan kita saling berbagi atau mempertanyakan. Noise saudaraku. Iya, makasih. Ya. Jadi saya harapkan demikian saudara-saudara. Ya, jadi yuk kita sama-sama yang telah Allah berikan keilmuan untuk membackup koma-koma kecil, karena mereka udah bagus juga memberikan fasilitas kepada kita. Ya, yang di dalamnya kita bisa berkiprah. Gitu. Tetapi bagi kalian yang belajar ya mungkin benar kita nonton bagaimana di Abuya, bagaimana Kang Juma segala macam untuk kemudian mendapatkan pemahaman pengilmuan. Satu sisi ketika mereka menghujat, kita belajar bagaimana cara menjawab. Atau akan ada keilmuan yang kita dapatkan dari hujatan tadi. Oh ternyata hujat itu bohong ya, mereka nggak punya data lah gitu kan. Oh datanya ternyata itu doib ya. Kita akan ketemu nantinya. Apalagi yang menjadi pembicara dari pihak muslimnya adalah orang-orang yang memahami tentang itu, sehingga kita mampu gitu kan mendapat keilmuan. Sekali lagi yang saya harapkan adalah keilmuan, sekaligus juga kita akan punya jam terbang. Ya, semakin banyak mendengar, semakin banyak sesuatu yang ada dalam dada kita, keilmuan kita. Itu baik, bagus cara Allah. Ya, dan Allah telah membimbing kita kan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak tepat gitu kan. Kita scroll nonton video porno, nonton sesuatu yang ego segala macam gitu kan. Itu bagus. Allah mengalihkan pandangan kita kepada hal yang positif. Kan nggak mungkin dalam waktu yang sama Anda mendengarkan kami, seharusnya Anda juga meng-scroll sesuatu yang tidak tepat, kan kecil kemungkinannya. Ini baik sekali lagi cara Allah. Ya, yuk sama-sama saya harapkan sih gitu. Sama-sama kita sebagai pelaku dari dakwah itu sendiri menjadi bagian dan sekaligus juga memberikan nasihat dan arahan dan lebih fokus gitu kan kepada apa yang seyogyanya kita lakukan. Jangan menuruti hawa nafsu kita kan gitu. Itu mungkin saudaraku. Di sini ada Pak Sudiono, izin saya menyapa beliau. Pak Sudiono, selamat pagi Pak Sudiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, mana Pak Buya ya, saya bicara sama Pak Buya. Boleh. Beliau sedang ada hajat Pak, dia sedang melaksanakan kewajibannya ngajar anak-anak muridnya. Oh, iya, mungkin iya. nanti kan sampaikan. Silakan Pak, silakan apa-apa. Aman kembali baru. Udah, siap. Ada pengalaman Ya, tapi silakan. Silakan akhi, gimana akhi? ya, pengalaman saya ada sedikit mengenai Nabi sampai ke malaikat. Apa tugas malaikat? Ya kan, sampai ke alam barzah titik suratul mustaqim. Kita jelaskan, saya patahkan semalam Kristen 2 orang melalui malaikat itu. Apa siksaan malaikat? Oke, sekarang saya jelaskan satu persatu. Kita umat Islam diwajibkan kita mengetahui Nabi itu 25 kan? Oke, Ya, yang pertama Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Aliasa, Zulkifli, Ilyas, Yunus, Ayub, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Su'aib, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Betul. Iya, akhina, lanjut. Oke, saya cerita pula semalam saya patahkan itu Kristen penuh dia tak boleh jawab tentang malaikat. Pasal dia pun tahu malaikat. Dia tahu malaikat. Jadi saya terangkan. Sekarang malaikat itu ada berapa? Saya cakap dia tak tahu, cuma tahu malaikat. Saya cakap umat Islam yang diwajibkan kita tahu itu malaikat itu ada 10, siap dengan tugas-tugasnya. Saya cakap begitulah. Saya ceritalah satu persatu. Malaikat Jibril, ya kan, menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Malaikat Mikail
mencatat kebaikan dan keburukan. Malaikat Israfil memberi rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Izrail mencabut nyawa. Malaikat Mungkar Nangkir menanya mayit dalam kubur. Malaikat Aak Mungkar Nakir Rakib meniup angin sangkakala di hari kemudian, ini hari kiamat. Malaikat Atid membangkitkan lagi manusia-manusia yang di alam barzah agak lama apa namanya. Nah begitu, apakah itu betul? Oke. Ya, apa ada betul ke itu yang saya cakapkan? Itu tolong jelaskan gitu, betul ke? Kerjanya malaikat itu, dipatah di malaikat itu Kristen diam. Boleh saya ngomong dikit ya? Ya. Begini, Silakan nanti. ya, inilah kadang-kadang ada pemahaman umat Islam yang kurang sedikit aja. Salah satunya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel itu tidak ada di dalam kamus Islam. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan Malaikat Israel, tapi ya. yang mencabut nyawa siapa, Pak? Nanti dulu sebentar. Ya. Oke. Jadi saya ambil sejarahnya dulu. Oleh para ulama kita mengambil malaikat Israel itu, bahasa Israel itu diambil dari bahasa kitab Perjanjian Lama atau dari kitabnya Musa. Jadi di dalam bisa mengenal adalah malaikat maut. Malaikat maut itu karena satu hakikat atau satu apa ya bahasanya, satu konsep atau satu apa Satu rumpun lah. satu rumpun itu dengan Bani Israel itu, dengan Israel itu. Nah itulah maka ulama mengadopsinya ke dalam pengetahuan Islam. Maka Israel itulah sebagai pencabut nyawa, karena Israel di dalam kitab Musa itu juga pencabut nyawa. Maka disamakanlah dengan malaikat maut. Nah, kalau ditanya, kadang-kadang umat Islam kan ditanya oleh oten-oten, mana ada Israel di dalam Islam katanya. Benar itu. Tidak ada hadis maupun Al-Quran masalah malaikat Israel. Nah, kalau umat Islam tidak paham ini, kelepotan itu. Ya. Masalahnya. Itu perlu ada pengalaman. Itulah kita gunanya bincang-bincang ini ya. Benar akhi, benar. Kita di sini saling melengkapi, tenang aja. Jadi Kita siapa ya yang namanya kita muslim saling ya. membantu lah, lagi bagus. Saling membantu sharing. Saya patahkan semalam. Baru dia berpikir, awak bantah mana yang tak betul, mana kurang jelas, jelaskan. Macam mana pula dari agama kalian, macam mana mau masuk surga, macam mana jalannya, apa rintangannya, itu pun saya mau tahu juga. Saya cakap macam itu. Tak berani deh, itu kita salah lain agama kata dia. Siap akhina, Masya Allah. Bentar akhina ya, izin Akhi Sudiono. Jadi saya teruskan Saya tadi sapa macam dulu. malaikat apa ini, Malik menjaga neraka kan, malaikat Ridwan menjaga surga. Nah kan gitu Iya. ceritanya. Saya ceritakan sampai ke malaikat maut. Mungkar Nangkir. Akhi Sudiono, izin sebentar boleh? Maaf. Boleh. Siap. Saya sapa dulu ini ada Kang Rozi. Kang Rozi, Assalamualaikum Kang Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Buya. Masya Allah, siap akhi. Bang Ginca, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Masya Allah. Siap, silakan lanjut Akhi Sudiono, silakan. Tapi mohon maaf agak dipersingkat akhi ya, karena nanti saudara-saudara muslim yang lain ingin ikut berbicara satu-satu. Ini Ginca Kristen. Oke. Oh si Ginca Kristen. Waduh, Ginca ini. Saya cerita tentang malaikat tadi lah, sampai saya sama malaikat Assalamualaikum. Mungkar Nangkir. Karena Ya. malaikat Mungkar Nangkir kita ini akan mati, ditanya dalam kubur. Saya cakap, nanti kamu ditanya siapa Tuhanmu, kamu tak tahu jawab. Contoh saya mati, saya cakap, saya ditanya sama malaikat, saya tanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Saya tak kena pukul. Saya cakap, nabimu siapa? Nabimu Muhammadin, Nabi Muhammad nabiku. Apa kitabmu? Al-Quran kitabku. Mana kiblatmu? Ya Mekah kiblatku. Saya tanya di situ. Coba kamu kalau ditanya malaikat nanti kalau mati. Saya cakap macam itu. Tak tahu kamu jawab. Siapa Tuhanmu? Nah, Tuhan saya 3. Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak. Digedebong kamu masuk
ke dalam tanah sana, dicongkil lagi sama malaikat, tolong-tolonglah kamu. Saya tanya lagi, siapa nabimu? Paulus, nabimu, lagi dihantam kamu malaikat. Jadi macam mana kamu masuk surga? Sedangkan di alam kubur aja kamu belum lepas. Kamu sudah cerita surga. Jangankan kita masuk ke surga, sejak kita mau kerja itu ada syarat-syaratnya. Contohnya kelakuan baik, KTP, ya enggak, pengalaman kerja, ijazah, itu baru kerja. Ini surga neraka, ini penentuan hidup saya cakap. Nah, coba kamu pikir, kalau saya punya perkataan ini salah, kamu bantah. Tak apa bantah, tak ada masalah. Saya boleh dengar, saya cakap. Tak sanggup ada yang bantah. Aku coba bantah bisa? Ya. Izin Pak Ginca, jangan motong dulu ya. Sabar Ya, dulu, sabar. teruskan. Nanti ya saya persilahkan kepada Pak Ginca. Cuman untuk Akhi Sudiono, Ya. mungkin saya kasih antum waktu 1 menit lagi, afwan Akhi, karena mungkin saudara yang lain ingin berbicara. Silahkan Akhi, 1 menit lagi ya. Maaf, lanjut. Saya bicara lagi ya. Silahkan 1 menit lagi Akhi. Fadhol, silahkan. Kalau saya bicara, kalau saya kaji masalah Nabi Isa itu jelas sekali. Sampai dia dari mati, dari dia lahir sampai hidup yang kedua kali, kalau saya ceritakan satu persatu, jelas bahwa dia itu Nabi, bukan Tuhan. Nah, itu saya boleh ceritakan. Jangan melompat sana melompat sini lah, saya cakap. Saya boleh ceritakan, saya cakap. Nah, daripada Nabi, nah, dia umur 33 tahun, bahwa dia pegang kitab. Kalau di kitab itu berarti dia masih manusia, saya cakap. Di mana Tuhannya? Karena kitab itu pedoman untuk dia mengajar muridnya yang 12. Apa kata dia? Ikutilah aku kalau mau menuju ke kerajaan surga. Ikuti. Satu pun tak ada yang diikutin. Nabi Isa. Siap Akhi, Masya Allah, terima kasih. Itu sangat menampar Pak Ginca ya. Terima kasih. Ya, afwan Akhi ya. Saya stop Mudah-mudahan dulu. jadi ilmu ya. Amin Akhina. Terima kasih Akhi, sehat-sehat selalu Akhina, Masya Allah. Kristen ini gampang dimatakan kalau kalian tahu jalannya. Saya Iya, tahu. Akhina, izin Sampai hidup yang Akhina. kedua kali dia itu, oke, kita dari apa dia mati katanya. Kita Akhina. Udah terlalu panjang ya. Coba aku tanya deh. Begini Akhina, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Antum mungkin di bawah dulu menyimak ya. Kami semua alhamdulillah terima, kami menambah ilmu dari siapapun itu ketika memang suatu kebenaran kami terima Akhi. Terima kasih sebesar-besarnya. Cuman begini, saya ini di sini sebagai host ya. Dan saya berusaha untuk berlaku adil. Bahkan ketika jangankan muslim ya, Oten pun kalau dia santun gitu kan, tidak ada penghujatan, saya sendiri segan gitu, dan saya sangat menghormatinya. Dan jangankan Oten, muslim sendiri ketika sudah tidak bisa diatur, mohon maaf gitu kan, ya saya turunkan dulu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya gitu kan. Apalagi mungkin ilmunya lebih tinggi atau usianya lebih di atas saya dan lain sebagainya. Intinya dengan penuh rasa hormat, orang-orang yang ada di atas, orang-orang yang dapat diatur oleh host ataupun moderator. Karena apa? Karena saya di sini berusaha, Komal ini ingin ada edukasi, jangan sampai yang ini ngomong, yang itu ngomong, saling potong memotong. Gitu kan? Kita ada waktu lah untuk berbicara, menghargai ketika orang lain sedang berbicara. Dan berbagi juga gitu kan, jangan ingin menguasai Komal gitu kan. Jadi seperti itulah intinya, kecuali memang ada momen-momen tertentu, misalkan head to head lah dan lain sebagainya kan, itu beda lagi nanti konteksnya. Silakan Akhi Rozi sebelum ke Ginca ini. Ginca sabar dulu ya. Silakan Akhi, fadhol, barangkali ada yang mau disampaikan. Tadi itu ada Bang Anggur sampaikan, nanti ntar aja saya belakangan aja. Saya baru datang juga nyimak. Akhi, Masya Allah. Pak Abal, monitor, cek. Oh, masih monitor siap. Ini ada pasien, Pak Bal. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz Dani, Bang Rozi, Bang Haris, Bang Sayang, dan tidak termasuk Bang Ginca ya. Assalamualaikum. Karena memang tidak diperkenankan saya mengucapkan salam, karena di dalam ajaran mereka pun tidak dibolehkan mereka memberi salam kepada kita ya. Jadi ya kita draw lah satu-satu ya. Demikian. Jadi teman-teman, hanya saya terima kasih ya guru-guru tadi yang sudah menyampaikan paparan yang begitu valid sekali ya. Ini koma edukasi ya, mencerdaskan oten-oten yang kesini
Silakan oten-oten yang mau ke sini silakan naik. Ini adalah Komal mencerdaskan. Kenapa takut dicerdaskan? Nanti dicerdaskan sama ada Ustadz Dani, Ustadz Abuya, Ustadz Roji, Ustadz Haris, Ustadz Sayang, semua ya, tidak termasuk saya. Saya bukan mencerdaskan, saya bagian pembantai sukat gitu ya. Itu aja dari saya. Oten-oten yang tidak berani naik, silahkan di tap layar saja di bawah ya. Tolong dibantu tap layar. Silahkan Ustadz Dani, yang lain atau Bang Roji, Bang Sayang. Silahkan, lanjut. Masya Allah. Sebelum lanjut diskusi ya, Akhi Dani, ini Akhi Roji dulu. Fadol Akhi, barangkali ada yang mau disampaikan Akhi. Silakan. Sebelum ke diskusi nanti sama Ginca ini. Si Ginca perasaan baru naik ke Komal saya. Tadi kirain muslim. Nih, suruh ya? aja Ginja dulu aja, Bang. Nggak apa-apa. Siap. Saya belakangan. Siap, Akhi. Nyimak juga belum nyimak. Pak Baal, begini Pak Baal. Di sisi lain saya ini kasihan terhadap teman-teman Kristen ini ya. Kami Muslim terutama. Karena apa? Karena mereka itu harus mempertahankan akal warasnya dan harus mempertahankan keimanannya. Tetapi sayang, antara akal sehat dan keimanan itu tidak sejalan. Maka kita di sini cobalah sama Pak Baal dicek dulu gitu kan. Apakah akal sehat Pak Ginca ini waras atau justru sebaliknya Pak Baal? Silakan Pak Baal. Anda dulu bernarasi. Nanti Pak Ginca bisa menanggapi. Silakan. Tadi Baal udah katanya gimana sih? Iya, kelihatannya udah enggak ini. Udah enggak tertarik dengan saya. Silakan dulu katanya dengan yang lain. Kasih dibolak-balik, bukan Ginca dikasih gitu, takut ya. Silakan Bang Dani, Bang Sayang, Bang Roji, gerunda-gerunda saya. Saya ini pemain kasar aja, yang Anda yang halus-halus. Silahkan Bang. Silahkan. Iya. Ada yang berani dengan Ginca nggak nih? Bang Ginca tidak mau dengan saya, mungkin dengan yang lain Bang Ustadz Dani. Ustadz Aku saya. sama siapa aja, tapi ada yang berani nggak dengan Ginca gitu? Tapi gini Kang Baal, memang sama orang yang gak waras siapa yang berani? Lebih baik ngalah lah. Ada takut kan? Belum Iya, ditanya loh ini, udah pada takut. Nah ini teman Oten nih. Teman-teman izin ya, sebentar. Suara saya kedengaran nggak ya? Aman, bagus sekali, bagus, aman. Masya Allah. Teman-teman Oten ya, kalau kita masuk Komal, ini maaf ya, ini mungkin semua berpengalaman demikian. Masuk Komal Oten, udah di sana 8 orang nanya semua, sama muslimnya 1 nih, nanya semua. Pas kita mau jawab, mau kita argumen mereka kita bantah di mute. Ditanya terus, ujung-ujungnya menghujat. Nah, Oten masuk ke Komal Muslim, dia bukan mau berdiskusi, dia hanya menanya. Itulah Oten. Jadi nggak mau ditanya gitu maksudnya, takut. Ya kita siap tanya-tanya. Nah, kita siap. Kasih aku waktu dong kalau begitu. Silahkan. Oke, ada Ustadz Dani, Wabuya semua dan ada saya. Kenapa ada lempar Roji. ke orang lain? Oh siap, dengan saya siap. Anda siap ditanya? Aku tanya. Siap. Boleh, Aku tanya. silakan. Tadi ada ngomong masalah alam kubur nih. Iya. Yang disiksa di situ apanya? Contoh ya, aku kasih ya, sebentar. Aku kasih bahasa yang sangat sederhana ya. Ada orang mati nih, udah bentuk bangkai, dikubur nih, ya. Pada saat dia mati, rohnya kemana itu barang? Masih bersama mayatnya itu, tubuhnya, atau terpisah? Coba jawab. Oke, jawab ya. Oke, di dalam kubur kita ini nanti dibangkitkan lagi dan rohnya ya pada saat itu Sebentar, mati roh aku itu belum sabar bicara- dulu. aku belum bicara Kamu kan sudah kuburan bilang dulu. silahkan. Kenapa kamu takut? Kamu tadi bilang silahkan. Saya mute. Oke, paham? Paham tidak dulu? Silakan. Dijawab dulu. Nah gitu, kamu kok takut sekali dengan anggur asam? Ya, terus aja jawab. Oke, baik. Di dalam kubur itu, pada saat kita mati, roh kita diambil. Nah, pada saat kita dibangkitkan misalnya di alam kubur, itu rohnya dikembalikan lagi, ya kan? Rohnya dikembalikan ke jasadnya lagi. Nah, disitulah kita istilahnya pertanyaan dari malaikat-malaikat itu seperti itu. Jadi rohnya di mana dikembalikan lagi? Pertanyaan saya. Ini kita tanya diskusi ya.
Ketika Yesus dibaptis, ya maaf ini ya, dibaptis, maaf ini oleh pesundal. Betulkah itu Tuhan yang dibaptis oleh pesundal? Silahkan jawab. Ya. Tuhan dibaptis oleh pesundal, jawab. Itu nggak ada proses baptis di situ. Kalau ada baptis dikatakan di ayat itu, bro, ku kasih kau singa janda, bro. Oke, saya koreksi, maaf, saya koreksi. Pada saat Yesus diurapi, Tuhan diurapi oleh pesundal. Silahkan jawab. Itu yang benar. Kalau diurapi benar dengan minyak tuh, bro. Oke, berarti sudah betul diurapi oleh pesundal. Ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman. Tapi begini, Oke, teman-teman. ya. Berarti sudah betul ya diurapi oleh pesundal ya? Iya, nggak ada yang salah. Jadi gini. Alhamdulillah di Rabbil Ya, Alamin. alhamdulillah. Jadi gini, pada saat kau bilang rohnya itu ya kembali kepada Allah, terus yang disiksa kubur kalian itu apanya? Oke. Tadi sudah dijawab bahwa dua-duanya sudah dijawab bahwa rohnya dimasukkan ke jasadnya lagi yang disiksa di kubur itu adalah Loh, dua-duanya. itu kan pada saat bangkit kau bilang. Gimana sih? Kan siksa Kalian- kubur. Siksa kubur itu dia dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi di alam kubur, paham nggak? Loh, dibalikkan Loh, lagi. loh. Jadi hidup di kuburan hidup. Iya iyalah, bagaimana dia bisa jawab kalau mati? Ah, kamu ini gimana? Oke. Sudah terjawab, Sebentar sudah dulu. terjawab. Sebentar dulu, ini lucu jangan. loh. Ini diskusi. Jadi ini tubuhnya itu takut hidup gitu. ditanya. Loh kok Bentar, nanyanya bentar. terus? Kok Tubuhnya nanyanya hidup. terus? Izin sekalian lah, ganti-ganti lah. Takut ya. Bukan. Binca, Tubuhnya izin. hidup gitu maksudnya. Binca, izin, Sudah izin, dijawab izin, tadi, izin. kok diulang-ulang? Begini ya, luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Kang Baal itu sudah sangat benar. Kok luar Saya biasa, hanya mengonten tubuhnya hidup sedikit. gitu. Bentar Ginca, Kenapa kamu sih, dapat Ginca? Kok diatur. Kalau ketakutan tidak dapat ditanya, dia? diatur, ini seperti Bang Mangrub ini, dia ini santun, bisa diatur. Saya suka dengan etika dia. Begini Ginca, kita umat Muslim, karena memang di dalam Al-Quran itu sendiri ada yang namanya Su'alul Malakain, dijelaskan oleh baginda Rasul, bahkan oleh para ulama. Nah, ada yang namanya alam barzah. Jadi kita meyakini sesuai dengan data, sebelum kita ada di alam rahim, di dalam perutnya ibu kita hidup di alam ruh, baru nanti ke alam rahim. Setelah alam rahim kita dilahirkan, kita lah hidup sekarang di alam dunia. Setelah alam dunia, nanti ada yang namanya alam barzah. Kenapa dinamakan alam kubur? Karena dikubur. Sebenarnya itu bukan alam kubur, tapi alam barzah. Tapi kebanyakan orang berbicara alam kubur, karena yang namanya yang sudah mati itu dikubur di dalam Islam. Tetapi sebenarnya nama alam tersebut alam barzah namanya. Nah, maka kita tidak tahu di alam barzah itu seperti apa. Cuman sesuai dengan data yang tertulis, karena memang ada yang namanya nikmat barzah dan siksa barzah. Sebelum datangnya hari kiamat, semua orang itu hidup di sana. Ada yang mendapatkan kenikmatan barzah, ada yang mendapatkan. Berarti sudah ada penghakiman di alam kubur ya. Nah, Kan dan lucu nanti ya. maaf Pak Ginca, barusan biasa TikTok suruh apa ngetik 1 2 3 4 gitulah intinya. Nah, suruh konfirmasi. Dan nanti Pak Ginca dibangkitkan itu setelah terjadinya hari kiamat. Nah, nanti di akhirat baru tempat kembali semua umat manusia itu surga dan neraka. Jadi Sebentar. alam-alam di dalam Islam Jangan itu jelas, jauh dulu. alam ruh, alam Iya, jangan alam jauh rahim. dulu masalah kebangkitan. Bentar Ginca, Begini, dikit lagi, alam alam dunia, alam barzah, alam mahsyar nanti dibangkitkan. Nah, nanti tempat terakhir yaitu surga dan neraka. Itu termasuk alam akhirat nanti Nggak masuk. usah dibangkitkan dulu, bro. Kita disisa kubur. Kenapa Belum kok jelas takut ini. ditanya? Sudah Udah, dijawab. udah. Oke, Jawab sekarang dulu itu pertanyaan pertanyaan saya. Kang Bal. Lanjut. Nah, Oke, Oh, pertanyaan nggak saya, berani ya. ketika Yesus Nggak diurapi berani nih. oleh pesundal, oleh Kok nggak pelacur, berani sih? berapa kali Yesus diurapi oleh pesundal itu? Jawab. Kok nggak berani sih? Oke, aku jawab ya. Aku jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Erik, sabar. Bang Mangun. Katanya Selamat mau pagi, Bang debat Mangun. dengan anggur asam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau debat dengan anggur asam, kok takut? Saya tanya, berapa kali Tuhan kamu diurapi oleh pesundal? Jawab. Kalau di Alkitab sekali. Ya, perhatiin ya, masalah siksa Lah, kubur. satu kali mana? Ini lihat, 2 kali oleh pesundal, gaur aja. Saya pakai data ya teman-teman. Oke, pakai data. Inilah teman-teman Kristen aja ya. Kalau nanya nyerocos aja, udah dijawab bilang belum jawab. Dia bikin pertanyaan balik, bikin pertanyaan baru. Nah, ditanya satu kali, pelanga, pelongo. Oke, saya Ke pakai data intinya ya. aja, bro. Ke intinya Oke, aja. santai aja, santai. Oke ya. Tarik Jadi napas dulu, teman-teman, bro. seperti yang Tarik napas, bro. saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang Kristen di bawah. Ngomongnya nggak usah cepat-cepat banget, bro. Yes, Nyantai. Tarik napas aja. Jangan lupa Jadi kan bernapas, teman-teman, ada seorang Kristen mengakui bahwa Tuhan mereka diurapi oleh pelacur. Iya, Tapi nggak memang apa-apa. demikian ya. Bukan nggak apa-apa, memang mendata demikian ya. Tadi kan kau Seorang ngomongnya dibaptis. sabar dulu ini, saya pakai Dari data. situ Jangan udah salah, dipotong kan? lah, sabar loh. Sabar dulu, sabar dulu. Jadi begini teman-teman, kita tidak boleh menghujat, tapi apa yang dikatakan mereka diurapi oleh seorang pelacur. Nah ya, Tuhan diurapi oleh pelacur. Ini data ya. Teman-teman, kita pakai data ya. Jadi pakai data di sini. Tarik napas, bro. Dia Jangan lupa menjawab tarik napas, lagi bro. dengan sabar dulu pakai kenapa kau takut? Sabar dulu. Dia pertama mengakui bahwa Yesus Nggak, diurapi pelannya oleh ngomong-ngomong, pesundal. pelannya. Apa sih kamu tuh kok takut sekali sih? Pak Ginca, izin ya. Jangan dipotong lah. Pak Ginca, izin. Saya ingin koma saya ini akademik. Ya, ingin Akademik menghasilkan gimana? edukasi. Kalian belum jawab tuh. Loh, Masalah, ini nggak bisa diskusi. dia Kamu harus takut dapat ya. diatur. Kalau lagi ngomong orang lain dengerin. Nanti ada waktu untuk kamu menanggapi. Silakan, Kang Bal. Oke, jadi teman-teman, bahwa saksikan ada 2.560 orang di sini ya, mendengar dengan jelas bahwa Tuhannya Kristen ini diurapi, Tuhan diurapi oleh seorang pelacur pesundal. Oke ya, memang betul ada Tuhan diurapi oleh pesundal. Ya, teman-teman, urapan itu ya, saya edukasi ya, tidak hanya kita debat kusir. Urapan itu secara umum itu diurapi kepala. Oke? Nah, kenapa oleh pelacur di sini? Karena mungkin kita tahu selera Yesus, nggak tahu saya. Ya, di sini di Keluaran 29 itu kepalanya. Nah, giliran Yesus tubuhnya. Nah, di sini tubuhnya. Kita pakai data ya, teman-teman, tidak boleh menghujat. Ini Yesus diurapi, perikopnya jangan comot-comot. Tubuhnya itu, maaf, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tubuhnya. Ya, tentunya maaf ya, lato-latonya Yesus juga diurapi. Maaf ya, pasti kalau apa karena tubuh, kita pakai data ya. Tubuh adalah keseluruhan jasad manusia dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Maaf ya, kalau kita pakai ilustrasi yang kita ambil dari ini media lain, bahwa beginilah cara mengurapi Yesus. Kena lo ini. Lah, jelas ya ini data ya. Yesus diurapi oleh seorang pelacur pesundal. Tuhan lo ini. Ya mudah-mudahan umat Islam semakin kuat imannya ya. Ada Tuhan diurapi oleh pelacur gini kan. Kemudian Oke, Pak, saya jawab ya, itu maksudnya tuh itu diurapi itu penyucian, itu bukan dari topik yang Bapak dari ujung kaki sampai itu ini saya pakai data, Bang. Betul nggak ada salahnya. Alhamdulillahirobbil. Jadi kalau udah betul jangan dibantah dulu, Bang. Iya. Kalau tidak betul jangan dibantah dulu, Bang. Tentang lato-lato, kamu kan harus mengerti bahwa itu tentang di rumahnya itu, Bang. Di Iya, Simon. Jadi tentang itu disaksikan banyak orang, bukan berarti karena Yesus sendiri, bukan kayak kita. Yesus Tuhan, siapa yang mau berani larang, Bang, kalau lato-latonya diurapi? Begini, Bang. Jangan di ruangan publik itu bukan tentang 1-2 orang, cuman sama Baik, Bang, ya. Itu Di harus sini. mengerti ya. Jadi tadi Abang saya terima kasih katanya beredukasi, tapi jangan sampai melampaui dari di luar rel itu karena Oke, memang baik. seluruh Saya badan bukan berarti harus yang itu. Ya, harus baik. tahu tradisi Yahudi, Bang. Ya, makasih. Oke, makanya Yesus ini di luar tradisi Yahudi, Bang. Saya kan sudah mengambil data, izin ya. Imamat 8 ayat 12.
kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala. Kepala, Bang. Diurapi ini seperti ini, Bang. Oke, iya ya. Jadi kalau iya jangan dipotong, Bang. Nikmati aja, Bang. Nah, di sini pengurapan nih modelnya seperti gini, Bang. Kepala, Bang. Dilakukan oleh rabi-rabi atau orang-orang suci yang dianggap suci, para nabi kepada raja-raja atau siapapun yang mau diurapi. Di kepala, Bang. Yesus ini dari ujung tuh. Oke, kita lanjut ya. Kita tidak boleh berdiskusi, debat kusir. Di Keluaran 29 ayat 7. Belum dijawab loh. Ya apa kalian yang nggak bisa jawab kok? Oke, kita lanjut. Dia mau mengalihkan. Jangan loh, bro. Sabar dulu. Jadi di sini di atas kepalanya, nih ya, minyaknya diurapi kepalanya. Oke. Kemudian Yesus diurapi di mana? Tubuhnya, Bang, diminyaki. Nah, kenapa saya mengatakan? Ya betul, makanya jangan dibantah. Kita kan tidak boleh asumsi tubuhnya itu apa. Kan? Apa itu tubuhnya? Ternyata kita cek tubuhnya itu seluruh jasad manusia dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, betul. Betul. Lato-lato itu bagian tubuh bukan? Ada tulis lato-lato di situ enggak? Coba. Ini enggak ada isinya. Tubuh itu, saya ulang ya, Bang. Ke seluruh tubuh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Betul. Saya mengerti. Jangan panjang lebar ini. Kalau sudah mengerti, Abang. Lato-lato itu bagian dari tubuh bukan? Yes, bagian itu. Tapi nah, tidak itu kasihan semua orang. Berarti sudah yes. Oke, Bal. Sekarang pertanyaan saya tadi kan sudah disepakati. Oke, sabar dulu ya. Sedang Ginca ada hargai temannya Ginca. Ini temannya enak diskusinya. Oke, sabar. Ginca itu sabar katanya temannya bilang Ginca. Kalau nggak kondusif untuk Kristen kamu kepanjangan, Bal. Kamu tuh nanti saya menambahkan sedikit nanti. Ya, nanti saya menambahkan sedikit ya. Mungkin ya, memang Anda harus memang kelihatan bodoh memang. Padahal sudah dijelaskan tadi. Jelas, ya, tapi tidak boleh kata-kata kalau tidak ada. Kamu beres-beres akalmu memang. Begini, Bang, ini solawat dengar ya. Aku sama Pak dulu. Enggak, saya sama Ginca, Bang Mangro. Dari dulu dia emang udah sekian 10 tahun dia nggak beres-beres akalnya. Iya. Maksudnya gini, Bang, bacanya sesuai dengan tubuh. Tapi kalau bilang di dalamnya seluruh ada lato, dia nggak ada lato-lato. Tapi benar liar si Baal ya. Dalam tubuh itu bentuk pribadi, artinya jasmani, secara pikiran manusia itu dalam tubuh. Kalau memang kalau kita mau masas full body, bukan berarti lato-lato mau di masas juga, kan ngawur itu namanya. Nggak boleh pikiran menyesatkan setiap orang tuh, nggak boleh. Kalau tahu dia istilah supaya mas full body. saya tuh baik ya. Ya, baik Bang, saya kan tadi bilang saya tidak akan menafsir, Bang. Apa tubuh itu? Kita kan begitu, seluruh tubuhnya tentu saya harus merujuk kaidah hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, langsung pertanyaannya hukum lagi panjang lebar. Udah makanya jangan dibantah, Bang. Jadi pertanyaan saya, berapa kali Yesus diurapi oleh pelacur pesunda? Lebih dari 2 kali pun is karena semua nggak masalah. Apa masalahnya? Di mana? Kalau lebih 2 kali kamu lihat aja, pokoknya lihat kamu sisinya. Bagaimana dengar Bal, aku kalau melebihi dari 10 pun terserah, tapi yang jelas kita lihat dari seluruh secara general, kamu lihat dari sosok Yesus Kristus, mau lihat dari sisi agama, semua ajarannya nggak pernah meleset dari negatif, tidak ada, Bang. Itu gampang saya buktikan. Kalau kamu cuma buktikan dengan itu tidak ada bukti, kamu hanya hafal-hafal, bilang ingat-ingat, bilang itu lato-lato secara negatif. Itu pikiran kita dari, makanya sebentar Bal, aku cuma kasih narasi kecil aja, sweet simple thanks for you ya. Cuma informasi bahwa sweet simple thanks tuh, contohnya gini, kita berpikir sesuatu dari hati keluar, ucapan sesuatu dari hati keluar tapi tanpa dasar, itu hal yang berdosa. Sama seperti kamu menuduh kami bilang kenapa makan daging hara ini apa, daging babi itu haram. Karena itu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut itu nggak akan haram, tapi sesuatu yang dari dalam keluar itu soalnya berpikir seperti Bang Baal tadi, nggak ada tulisan lato-lato, tapi Bapak berpikirnya udah negatif, sama seperti 10 hukum perintah Allah.
Allah bilang apa? Jangan mengingini segala sesuatu yang milik orang lain. Nah, itu konteksnya, itu tipenya seperti itu, Bang. Artinya berpikir pakai hati itu berarti harus jujur. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Data yang disampaikan oleh Bang Baal itu logik, kawan, logik. Yes, logik, sangat logik. Tapi kalau berpikir kalau nggak ada di situ tuh seluruh tubuh itu kan Yesus tuh waktu diurapi semua orang disaksikan. Di rumah Simon Petrus itu, di rumahnya Simon seluruh orang menyaksikan, ada jemaat-jemaat, ada orang-orang ahli-ahli Taurat situ. Jadi semua bukan berarti orang ya sudah boleh gantian, Bang. Oke, baik, Bang, ya. Nah, ketika saya berargumen dengan lato-lato, saya berdasarkan kaidah hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, betul, sudah dibetulkan ya. Kemudian saya tanya, Anda kan keberatan dengan lato-lato. Saya tanya. Enggak keberatan, kalau nggak tertulis itu nggak boleh, betul. Apakah lato-lato itu bagian dari tubuh? Yes. Anda bilang iya. Berarti iya juga argumen saya. Betul, Kak. Menurut Anda, saya bilang ada saksi-saksi, berarti orang itu sampai hal sedemikian. Oke, baik, Bang. Sudah kita lewat aja, tapi biarkan penonton paham ya. Nah, pertanyaan kan, boleh. Oke, kita lanjut ke yang kedua, Bang. Ini Anda sudah berargumen, kita pakai data. Biarkan penonton yang menilai ya. Karena apa? Pengurapan Yesus tidak normal. Yang lain kepala, Yesus minta seluruh tubuh. Dan ketika saya tanya, ini enak sih kalau kita manusia, saya enak sih kalau dibalur seluruh tubuh, aduh pakai minyak. Berdiri barang saya, Bang, bener, Bang. Iya, ya, berdiri lah, wajar lah. Kemudian gini, Bang. Anda mengatakan, saya tanya, maaf ya, kita skip itu, Bang. Kita tanya, Bang. Kenapa, saya tanya, berapa kali Yesus diurapi oleh pesundal pelacur itu? Anda bilang lebih dari 1. Anda tidak bisa menunjukkan data. Ini saya ikuti karena saya secara umum saya akui itu, Bang. Ya. Apa yang secara umum saya bilang apa? Melebihi, jangankan 1, melebihi 10 pun saya akui karena memang itu harus terjadi memang. Tidak boleh begitu, Bang, mengakui sesuatu yang Anda tidak tahu bagaimana mengakui. Abang kan tanya, kalau saya bilang 1 aja kan Abang nggak percaya. Saya bilang, saya ikuti arus. Enggak, yang Anda imani, yang Anda tahu saja berapa kali si Ginca bilang 1. Bagi Anda saya itu nggak penting bagi saya pertanyaan yang harus dijawab itu penting. Karena memang dasar itu kan sesuai dengan itu tentang ajaran Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Saya untuk ini pengurapan tuh, Bang. Pengurapan tuh penting di sana itu penting, Bang. Menunjukkan betul, justru itu. Makanya kalau penting, saya tanya ke Anda, berapa kali menurut pengetahuan Anda? Ginca bilang 1. Saya bilang melebihi dari 2 kan oke. Saya ikuti Abang aja, nggak boleh. Kok ngikuti saya begitu kitab Anda lah. Oke, sekarang saya mengarang. Saya kan memang nggak hafal masalah itu, Bang. Oke, baik. Begitu dari tadi, Bang, saya ajari. Oke, kan nggak. Jadi highlight apa di situ menurut Anda? Baik. Ya nanti penonton yang menilai. Oke, pertama yang diurapi kepala, Yesus lain, minta tubuhnya. Ya kita tanya dulu. Orang lain yang kompetensi enggak. Jangan sampai modal congor aja. Oke, baik. Nanti saya pakai data, Bang, ya. Sabar aja, Bang. Yang lain 1 kali, Yesus minta lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali berapa? Ternyata sesuai data, Yesus ini minta 2 kali. Ya. Well, siapa, Bang? Saya sendiri minta bertambah, Bang. Tapi Yesus yang saya baca sesuai data 2 kali, Bang. Nggak tahu nih karena keenakan diurapi sama perempuan pesundal pelacur, saya nggak tahu ya. Tapi fakta mengatakan bahwa Yesus diurapi 2 kali. Oke, saya pakai data ya. Pakai data, maaf. Ya, ini ya, Yesus diurapi oleh pelacur. Betul, ini. Bang, jangan double ulangi terus, saya tuh capek dengarnya. Yang dengar tuh capek, Bang. Oke, 2 kali pakai data, Bang, ya. Pakai data izin ya. Itu udah betul. Sampai sekarang ke pertanyaan, apa maksudmu dari highlight dari pertanyaan itu apa? Excuse me ya, sekarang kamu langsung jawab. Gini, abangku, kita diskusi ini tidak hanya 8 atau 6 orang di atas Anda koma. Kan bacanya kita perlu edukasi 100%. Yang di bawah, Bang. Betul. Aku mengerti. Makanya kita harus. Ya. Makanya kalau edukasi ya kita katanya dulu Anda kompetensinya begini, apa? Pak. Kalau Anda double situ saya move room masa aja. Edukasi dari orang bodoh gimana sih ceritanya? Saya kan nggak ada waktu untuk nunggu Anda. Izin. Saya tengahi. Begini, aduh. Pak Kenzo, Anda belum saya sapa.
tapi Anda sudah nyerocos. Ini nih, saudara Anda Pak Mangrove sedang ngomong, Anda ini memotong, terus kan kita telinga itu ada dua, nggak enak dengernya kalau tabrakan gitu ya. Jadi satu-satu untuk saudara Muslim pun. Jadi saya sarankan ketika ngomong itu alangkah baiknya satu-satu biar tidak kayak di pasar ya, biar tetap kondusif. Kasihan saudara-saudara kita yang di bawah. Ini saya sapa dulu, bentar, Pak Mangrove. Ya izin Pak Mangrove. Oke Pak Mangrove. Akhi Fahrudin, assalamualaikum akhi. Kang Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya lagi fokus dengerin bahas lato-lato nih. Aduh, pagi memang pembahasan ini ngeri memang kalau ada Kang Baal ngeri. Izin host, tadi dia Bang Mangrove kan tanya, dia tidak tahu katanya. Saya kasih tahu boleh dan silahkan. Oke, saya menjawab ya. Saya tidak bernarasi liar ya. Berdasarkan data ya, berdasarkan data. Pertama Yesus itu dibaptis sesuai data yang pertama saya dapat di Betania. Oke? Bukan dibaptis. Sorry, salah ngomong. Saya minta maaf. Oh, itu orang saya ini pinter, kalau salah ya minta maaf. Diurapi itu di Betania. Oh ya, oleh siapa? Tetap perempuan yang sama di Betania. Keduanya di mana, Bang? Kalau Abang tahu di mana? Mungkin bisa Abang kasih kisi-kisi atau di mana? Nah, di sini Bang ya, kan di sini di Betania. Keduanya di Kapernaum, di Naim. Kapernaum atau di Naim. Kapernaum ya Bang ya. Oke. Udah data ya Bang ya. Betul. Tadi di mana? Betania, Galilea, Kapernaum. Oke. Ini Abang yang Abang sampaikan. Di sini adalah seorang pelacur berdosa nih ya. Jelas ya. Jadi dua Bang. Jadi Abang sampaikan ke Bapak-bapak gereja, salam dari saya, dari anggota Baal. Bapak gereja, tolong dong jemaatan dikasih tahu si Ginca atau saya kenapa sampai tidak tahu, kenapa Muslim lebih tahu bahwa Yesus ini diurapi seorang pelacur 2 kali di Kapernaum, Naim dengan tadi di apa? Betania. Nah, kita ambil data. Di Kapernaum ini posisinya di sini, Bang. Tahu, Bang, beda wilayah. Oh, beda wilayah. Jadi Betania ini posisinya adalah di Israel Selatan. Ada di Matius 26, Markus 14, Yohanes 12. Sedangkan di Galilea itu adalah Israel Utara. Kota Naim dan Kapernaum. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi poinnya adalah bahwa Tuhannya Kristen diurapi oleh seorang pesunda pelacur, diurapinya 2 kali dan tidak umum. Orang biasanya kepalanya, ini tubuhnya. Kenapa harus pesundal Bang Baal? Kenapa harus pesundal Bang Baal? Bagaimana Bang Baal kalau pendeta itu mencontohkan bagaimana cara mengurapi seluruh badan? Bagus, pertanyaan bagus itu. Dan satu lagi, kenapa harus pesundal gitu? Apakah tidak ada wanita suci pada kala itu? Kenapa harus pesundal gitu Bang? Ya, ini sangat luar biasa. Ini soalan yang bagus ini. Catat. Oke, mungkin disampaikan sama ini aja yang punya kapasitas, silahkan ya. Jadi Baal Anggur Asam ini seorang yang bijak dalam berkata, jujur dalam literasi, tidak pernah menghujat. Demikian, walaupun memang sakit, tapi inilah fakta. Demikian. Lanjut yang lain, saya mute lama. Silakan. Jadi tadi Ginca tadi mana? Kabur dia. kabur Ginca nggak kuat. Ini ada Kenzo gantinya. Kenzo kalau nggak salah Kenzo ini dari Protestan ya Kenzo? Ya. Dari Protestan Anda? Enggak. Katolik. Iya. Siap. Berarti beda sama Pak Mangrove ya. Pak Mangrove Protestan ya, Pak Mangrove ya. Betul. Siap. Akhi Erik atau siapa yang mau maju ini menggantikan Kang Baal sebelum nanti ke Kang Fahrudin? Ya, mungkin saya sedikit tadi menambahkan tentang yang dipermasalahkan Ginca. Dia mungkin heran, berarti di menurut literasi Islam manusia itu dibangkitkan 2 kali. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dengan saudara kita host Ustaz Ayub Abu Yastrong ya. Terus dia di situ masih bingung. Nah, jadi alam barzah itu nanti kita dibangkitkan kembali. Contoh gini, manusia bukan hanya mati dikubur. Ada yang mati gosong, hangus. Ada yang mati ditelan
ikan paus, contoh ikan hiu contohnya. Ada yang dicabik-cabik dengan singa, harimau dan lain sebagainya, binatang buas. Nah, kan tentunya jasad kita kan tidak utuh lagi. Kan begitu. Nah, jadi menurut pemahaman kami yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, nah setelah kita mati, pasti kita akan mengalami mengalami tempat yang dimana kita akan mendiami alam barzah. Walaupun tubuh kita waktu pada saat kita mati itu dihangus, tercabik-cabik ataupun hancur sama sekali ya, itu tetap kita akan mengalami namanya alam barzah. Nanti kita akan dibangkitkan dengan di alam barzah tadi dengan jasad yang sempurna kembali gitu. Ya. Dan kita nanti akan mendapatkan siksa dan akan mendapatkan nikmat. Kenapa kami umat muslim tahu akan hal itu? Ya, karena kita tahu sendiri kalau kita buka ya media-media sosial, contoh kalau di YouTube gitu, nah lalu kita mendengarkan satu berita ada makam yang sudah puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun tidak sengaja dibongkar ataupun sengaja dibongkar, nah jasadnya masih utuh. Itulah dikatakan nikmat barzah ataupun nikmat kubur. Tapi ada manusia yang dikubur, yang begitu kita keluar dari 7 langkah dari kuburnya, dari makamnya, dia sudah hancur lebur, sudah gosong habis semua gitu. Itu namanya azab kubur atau siksa kubur, siksa barzah. Gitu ya teman-teman Kristen ya. Itu kami tahu itu semua sumbernya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Menurut Yohanes 16 di data nomor 12, roh kebenaran itu akan memberitakan tentang hal-hal yang akan datang setelah kehidupan di dunia. Nah, kalau kita menanya Kristen, setelah kematian di mana jasad dan roh kalian? Kalian tidak akan sanggup menjawabnya. Apa yang terjadi setelah itu dengan kita? Gak akan sanggup. Karena masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepada kalian, namun kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Gitu kata Yesus. Nah, kebenaran ini akan memberitakan tentang hal-hal yang akan datang, yaitu setelah wafatnya kita. Begitu teman-teman Kristen. Lanjut, silakan yang lain. Ya, saya tanggapi dulu yang baru sampaikan. Bentar, Pak Kenzo, sabar. Ini lihat nih Kang Fahrudin, Geraham Mu'alaf. Ya sabar. Ini ada Akhi Dani dulu, barangkali ingin menanggapi Akhi, Ya, silahkan. sabar kalau dengar. Saya nambah aja ya. Bisa dong. Penjelasan dari Cinta Selamat saya tambahkan. Yang namanya alam barzah itu adalah menyatukan dua jiwa dan roh. Nah, makanya di dalam Islam itu di saat kita dibangkitkan di alam barzah itu namanya penyatuan antara roh dan maka yang dirasakan itu adalah jiwa. Nah, kapan kita dibangkitkan dengan tubuh yang adas, yang baik ini, itu di alam padang mahsyar namanya. Nah, itu ketiga tubuh kita, ya ketiga komponen penting di dalam diri kita, yaitu roh, jiwa, dan jasad. Penyatuan jiwa dan roh itu di alam barzah, kemudian penyatuan antara jiwa, roh dan jasad itu di alam padang mahsyar. Nah, itu Islam. Apa buktinya? Bagaimana kita mengkaji ini? Di saat kita bermimpi, itu antara roh dan jiwa kita sudah terpisah dari badan. Ya, maka apa yang kita rasakan dalam mimpi itu, maka yang merasakan adalah jiwa kita. Maka dicontohkan oleh Rasulullah tentang mimpi segala macam. Nah, itu merupakan sinyalemen yang Rasulullah sampaikan kepada umat Islam. Nah, begitulah tambahan saya. Terima kasih. Bisa ngomong nggak ini? Jadi izinnya untuk saya untuk ambil kesimpulannya tentang pengurapan Yesus tadi kan. Jadi kepada Bang tadi mana ya, Bang Baal ya. Jadi memang betul ya kalau untuk Yesus memang melebihi dari 2 kali itu tanda-tanda menunjukkan kasih setianya kepada perempuan-perempuan itu dan jemaat-jemaat di sekitar situ sebelum saat kematiannya itu Bang. Jadi itu semua tentang hal ya, tentang kasih ya.
bukan berarti tentang negatif ya. Menurut pikiran Pak Al kan tentang caca gitulah. Tapi ini kan bukan negatif. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Bisa ngomong nggak ini? Siap, Pak Mangruf, terima kasih. Kasihan Nah Erik, kasihan Pak Kenzo. Sebelum ke Ya, Kang Fahru, masa dari tadi Kenzo nggak bisa dulu. ngomong. Silahkan Kenzo, silakan. Ya, baik. Saya tadi dengar siapa ya yang bahas soal kubur jasad dan segala macam itu. Saya ingin nanya sih kepada teman-teman muslim. Gini Pak Kenzo, aduh ya Allah ya Kari. Sebenarnya pembahasan itu udah beres sebenarnya. Tadi cuman hanya Beresnya sedikit gimana? Itu kan statement sepihak. Kok beres apanya yang Enggak, beres? bukan begitu. Seharusnya Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh Diskusinya harus Kang berarah, Faal. nggak bisa kayak gitu. Saya cuma nanya, Nabi Muhammad itu jasadnya seperti apa, gitu loh. Kan kita juga Ini orang susah diatur. Silakan Kang Farudin, Pak Mangruf aja yang santun. Ya Anda kalau naik lagi harus dapat diatur. Harusnya Anda itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Faal. Karena itu sudah tadi. Nanti kita kembali lagi ke yang belakang gimana mau maju. Lanjut Kang Farudin, Fadol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkait dari apa yang tadi disinggung ya, sebenarnya itu bisa diperdalam lagi. Tapi karena ada iklan di sini pinggir kereta, saya mute dulu beberapa detik. Ya, karena sekretariat kan di beberapa meter lah dari rel. Terkait dari imam entah itu rabi ya. Pihak Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah imam dan rabi. Tetapi jika kita melihat dari teks yang ada yang tadi disampaikan oleh Kang Baal, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi kala itu sampai sekarang, mereka dalam hal masalah beda lawan jenis itu sangat ketat sekali. Dan jika memang Yesus itu adalah rabi, jika Yesus itu adalah imam, nah yang menjadi permasalahannya itu, kenapa lu yang susah, lu yang seneng. Saya bisa mikir di situ, Bang. Saya tipikalnya seperti itu. Jadi kalau gitu, karena
Tapi kalau kami diminta untuk Kalau soal mengikuti saya sudah jelas ya, mengikuti Tuhannya siapa gitu. Anda Siapa juga Tuhanmu? hanya karena kan saya sudah bilang karena tuntutan kerjaan dan profesi, ya kan, dimanapun kita bisa berdoa, termasuk saya. Beda berdoa Pak. Kita ini harus ibadah juga. Ibadah. Gimana aja? Pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang Anda maksud? Tuhan Siapa yang nama hidup. Tuhanmu? Tuhan yang hidup dan nyata. Hah? Tuhan yang Mestinya hidup. Yesus, mestinya Yesus belum hidup Pak. Belum hidup. Dasar apa Anda tidak mengatakan seperti itu? Di 1 Korintus 11:26. Coba sering baca Bible.